Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bahasa Indonesia kelas 8. Langsung ya, kita masuk ke bab pertama. Jadi bab pertama kita ini nanti berita. Kita bakalan belajar tentang berita. Nah, di bab ini nanti kita akan belajar 7 subbab. Yang pertama, pengertian berita. Yang kedua, unsur-unsur berita. Yang ketiga, struktur berita. Yang keempat, meringkas dan menyimpulkan berita. Yang kelima, memberi tanggapan terhadap isi berita. Yang keenam, kaidah kebahasaan pada teks berita. Kemudian yang ketujuh, nanti kalian akan belajar cara menulis berita. Oke, langsung hari ini kita nanti belajar 2 subbab, pengertian berita sama unsur-unsur berita. Langsung ya, kita mulai pengertian berita. Berita kalian bisa bayangin ya, contoh berita itu yang seperti apa, kalian pasti udah bisa bayangin. Nah, sekarang pengertiannya berita. Langsung Oke. Nih, pengertian dari berita. Nih, bisa dicatat dulu. Oke, udah dicatat ya. Jadi, pengertian dari berita itu adalah informasi aktual mengenai suatu hal yang disajikan secara padat dan jelas dalam bentuk siaran, cetak, internet, ataupun dari mulut ke mulut dan bisa menyebar ke masyarakat luas. Nah, berita ini adalah informasi aktual. Aktual itu apa sih, Miss? Aktual itu maksudnya terbaru, sedang atau baru saja terjadi. Jadi berita aktual tuh berita hangat kayak gitu istilahnya. Nah, terus disajikan itu sama dengan disampaikan. Disajikan secara padat dan jelas. Secara padat maksudnya tidak bertele-tele. Jadi beritanya langsung disajikan secara padat tanpa banyak basa-basi, langsung beritanya disampaikan gitu. Nah, secara jelas itu maksudnya tidak membingungkan. Jadi bahasanya itu jelas, tidak membingungkan, tidak membuat pembaca berita itu bingung gitu. Bahasanya jelas gitu. Jadi disampaikan secara padat dan jelas. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk siaran, cetak, internet, ataupun dari mulut ke mulut. Dalam bentuk siaran bisa jadi dari televisi atau YouTube kayak gitu. Jadi siaran bisa siaran langsung, bisa siaran tidak langsung. Dalam bentuk cetak itu contohnya dari koran, media massa. Dalam bentuk internet contohnya bisa di postingan, misal postingan Instagram, berita di postingan Instagram, atau di artikel-artikel di Google ya, misal dari Kompas atau dari Tribun News kayak gitu, itu berita internet di internet gitu. Ataupun dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut misal contohnya kayak misal dari satu anak ke anak lain, kalian saling memberi berita, misal kemarin tuh aku pergi ke Jakarta, terus ada gini, di Jakarta tuh ada pemeriksaan ini sebelum masuk pemeriksaan COVID kayak gitu. Itu juga bisa berita disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, berita ini bisa menyebar luas ke masyarakat. Menyebar luas kenapa? Karena disampaikannya tadi bisa dalam bentuk banyak cara gitu, siaran, cetak, internet, ataupun dari mulut ke mulut. Jadi berita biasanya bisa menyebar luas ke masyarakat. Oke, itu pengertian berita. Oh, dan satu lagi, berita itu harus fakta. Fakta itu nyata, terjadi, benar-benar terjadi. Jadi tidak boleh tidak fakta, itu berarti hoax. Berita yang tidak fakta itu disebut hoax ya. Kalian udah pernah tahu, pasti udah pernah dengar ya itu kata hoax, itu berarti tidak nyata atau bohong, berita bohong. Oke, jadi sampai sini kalian udah paham ya pengertian dari berita. Oke, next kita ke unsur-unsur berita.